Saudara-saudari, selamat berjumpa. Pada kesempatan ini saya mengajak Anda merenungkan adorasi sebagai saat kita menyembah Yesus Sang Imam Agung yang kurbannya satu kali untuk selama-lamanya. Dalam perjanjian lama, para imam itu mempersembahkan kurban kepada Allah untuk dosanya sendiri maupun dosa umat, dan itu bisa setiap hari. Dia mengorbankan domba atau lembu yang sifatnya darah dari kurban itu menjadi silih, menjadi pengganti, semacam penebus salah, penebus dosa umat maupun dosanya pribadi. Berbeda sekali dengan Yesus Kristus Sang Imam Agung. Dia adalah pengantara abadi. Dia Imam Agung yang berbeda dengan imam-imam perjanjian lama. Sebab dia mengorbankan dirinya sendiri, bukan dengan binatang, tapi dirinya sendiri, dengan darahnya sendiri. Dan dia sebagai kurban adalah kurban yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang telah dipisahkan dari orang-orang berdosa, ditinggikan mengatasi segala langit. Dan dia hanyalah mengorbankan sekali untuk selama-lamanya. Tidak seperti imam-imam besar yang setiap hari harus mempersembahkan kurban. Surat Ibrani bab 7 menjelaskan hal itu. Yesus melakukan pengorbanan dirinya, mempersembahkan kurban yaitu dirinya sekali untuk selamanya, yakni ketika ia mempersembahkan dirinya sebagai kurban. Poin ini menjadi sangat penting untuk kita. Adorasi adalah saat kita menyembah Kristus yang mengorbankan dirinya sekali untuk selama-lamanya. Pertama, karena Yesus itu Imam Agung yang tanpa noda, tanpa dosa, sehingga kurbannya jelas diterima oleh Allah, yakni Allah Bapa, dan sudah ditampakkan atau sudah dibuktikan dengan kebangkitannya. Kebangkitan Kristus adalah penerimaan Bapa atas pengorbanan Kristus. Lalu yang kedua, Kristus itu mengorbankan dirinya sendiri, bukan binatang seperti imam-imam perjanjian lama yang mempersembahkan domba atau lembu atau apa. Yesus itu mengorbankan dirinya sendiri dengan penderitaannya di salib, mengungkapkan betapa agung. Kalau dulu katakanlah imam-imam perjanjian lama mempersembahkan kurban domba, darah domba, itu pun bisa menghapus dosanya dan dosa umat. Apalagi ini adalah darah Sang Anak Domba Allah yang tiada noda, yang berasal dari Allah sendiri, yang menjadi manusia tanpa dosa. Maka begitu berharga kurban Yesus Kristus bagi kita semua. Dan di dalam perayaan Ekaristi, kurban salib Yesus Kristus yang tanpa noda itu dihadirkan
dirayakan, dan itu hadir dalam rupa roti dan anggur. Yang selanjutnya dalam perayaan adorasi seperti kita lakukan, kita fokus menyembah Yesus Kristus Sang Imam Agung yang tanpa noda itu dalam rupa sakramen Maha Kudus, dalam rupa roti, yaitu sakramen Maha Kudus. Maka kalau kita adorasi sebenarnya kita ingin mengenangkan kurban Kristus itu. Kurban Kristus yang menebus dosa dihadirkan dalam perayaan Ekaristi. Kini tetap dihadirkan dalam rupa roti, yaitu sakramen Maha Kudus yang kita sembah, dengan permohonan agar kurban penebusan dosa itu juga dihadirkan saat ini untuk diri kita yang pendosa, tapi juga untuk dosa umat, untuk dosa lingkungan kita, gereja, bahkan masyarakat kita di tempat ini dan saat ini. Mengapa adorasi diadakan 24 jam setiap hari? Agar kurban penebusan dosa yang menjadi silih bagi dosa-dosa kita yang dilakukan oleh Kristus sekali untuk selamanya, itu hadir selama 24 jam pula bagi orang-orang sekitar kita, tentu pertama bagi dosa kita sendiri, tapi juga untuk orang-orang sekitar kita, baik gereja maupun masyarakat, terlebih juga pada masa pandemi ini. Betapa banyak dosa yang harus ditebus. Dan dosa-dosa ini hanya bisa ditebus oleh darah Kristus, oleh pengorbanannya, yang kini dalam adorasi dihadirkan dalam sakramen Maha Kudus, dan kepadanya kita berdoa dan menyembah. Maka adorasi sebagai saat kita menyembah Yesus yang kurbannya sekali untuk selama-lamanya, menjamin, memastikan bahwa banyak dosa yang ditebus Kristus, dan kini kita mohon dihadirkan saat ini, hari ini, detik ini, saat kita adorasi. Kepada kita, untuk orang-orang yang kita doakan, tapi juga untuk gereja dan masyarakat. Maka marilah kita lanjutkan adorasi kita. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus untuk selama-lamanya. Amin.